Ahlan wa sahlan bihudurikum ya habibana. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita guru kita yang mulia, Imam besar Front Pembela Islam Ad-Da'ilallah Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Sihab LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fasallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada para habaib, para alim ulama, para kiai yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, wabil khusus guru kita semua, pimpinan pondok pesantren Al-Um, sekaligus juga merupakan ketua Majelis Syura Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, akhina Al-Fadil Al-Ustadzul Mubarak Ad-Da'i ilallah wal mujahid fi sabilih Al-Ustadz Kiai Haji Asy-Syeikh Misbahul Anam At-Tirmidzi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini nasihat demi nasihat sudah kita dapat, mau'izah demi mau'izah sudah sama kita dengarkan. Tadi terakhir sudah sama kita dengarkan tausiah dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, yaitu akhina Al-Mahbub Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas hafidhahullahu ta'ala wa ardah. Di sini juga hadir Sekretaris Umum Front Pembela Islam Kiai Haji Ja'far Siddiq, dan juga hadir bersama kita di sini beberapa pimpinan daripada Partai Islam, khususnya Partai Persatuan Pembangunan, dan juga hadir bersama kita Umara, yaitu ada perwakilan daripada Wali Kota Tangerang Selatan, dan juga ada perwakilan dari Kapolres maupun Dandim atau Danramilnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, amin ya rabbal alamin. Saudara, waktu sudah masuk tengah malam, tapi alhamdulillah udara cukup cerah dan kelihatan yang hadir di sini juga masya Allah masih tetap segar, semangat mengikuti acara. Mudah-mudahan kita tidak pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Saudara, menarik tadi yang disampaikan oleh Kiai Haji Misbahul Anam menyangkut istilah revolusi mental yang kemudian diulas kembali oleh Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas tentang aroma-aroma komunis di dalam revolusi mental. Maka itu pada kesempatan ini saya ingin menegaskan kembali bahwa istilah yang tepat adalah revolusi akhlak, bukan revolusi mental. Kenapa? Sebab yang mempopulerkan istilah revolusi mental adalah Karl Marx. Karl Marx yaitu sebagai pendiri daripada pemikiran Marxisme yang sangat terkenal,
Itu dalam teorinya dia memperkenalkan istilah revolusi mental. Kenapa dia memperkenalkan istilah revolusi mental? Karena bagi Karl Marx, kalau seseorang itu beragama, bertuhan, maka menurut dia orang itu sudah memperbudak dirinya. Kalau dia bertuhan berarti dia memperbudak dirinya kepada Tuhan. Kalau dia beragama berarti dia membelenggu kebebasannya dengan aturan-aturan agama. Karena itu dia mengajak para pengikutnya, mereka-mereka yang simpatik kepadanya, untuk membebaskan dirinya dari ikatan ajaran agama, membebaskan mentalnya daripada perbudakan Tuhan. Jadi kalau disebut revolusi mental berarti membebaskan mental umat beragama daripada segala aturan dan ikatan-ikatan ajaran agama atau aturan apapun yang menghubungkan dia dengan Tuhan yang diyakininya. Itulah arti daripada revolusi mental. Nah, saya tidak paham apakah Jokowi saat meluncurkan istilah revolusi mental paham soal itu. Saya nggak ngerti. Mudah-mudahan dia bodoh. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena kalau memang dia bodoh, tidak tahu apa-apa, tidak ada masalah. Berarti negeri kita masih selamat. Insya Allah tidak ada aroma komunisme. Tapi kalau ternyata dia tidak bodoh, memang dia punya maksud lain dibalik daripada jargonnya tadi, jelas ini merupakan satu ancaman yang sangat berbahaya bagi akidah umat Islam. Terlepas apakah Jokowi itu pinter atau tidak pinter, hanya Allah yang tahu. Itu semua umat Islam wajib untuk tetap waspada, insya Allah. Dan kita doakan mudah-mudahan Presiden Jokowi dapat taufik hidayah dari Allah, menjadi presiden yang baik, presiden yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang bisa memimpin bangsa ini untuk menuju baldatun thayyibatun pun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara, mari malam ini kita bicara soal akhlak. Memprihatinkan sekali di zaman kita sekarang ini, mulai dari kiai sampai santri, mulai dari pejabat sampai rakyat, banyak yang tidak lagi memperhatikan norma-norma akhlak yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita akan buktikan nanti satu persatu secara singkat, padat, ringkas, jelas. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara, adalah agama akhlak. Sekali lagi, agama Islam adalah agama akhlak. 3. Yang pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Iman, Islam, ihsan, ketiga perkara ini ditujukan untuk membentuk akhlak manusia yang baik. Kenapa kita bertauhid? Supaya akhlak kita baik. Kenapa kita dituntut menjalankan syariat Islam? Supaya akhlak kita baik. Kenapa kita dituntut untuk menegangkan nilai-nilai ihsan? Supaya akhlak kita baik. Kenapa kita sholat 5 waktu? Supaya akhlak kita baik. Kenapa kita puasa di bulan Ramadan? Supaya akhlak kita baik. Kenapa kita tidak boleh berzina, tidak boleh makan riba, tidak boleh melacur, tidak boleh mencuri, tidak boleh menzalimi orang? Supaya akhlak kita baik. Kenapa kita tidak boleh riya, tidak boleh takabur, tidak boleh sombong, tidak boleh ujub, tidak boleh iri, tidak boleh dengki? Supaya akhlak kita baik. Kenapa kita mesti ikhlas, mesti tegar, mesti tabah, tidak boleh putus asa? Supaya akhlak kita baik. Kenapa kita tidak boleh memakan makanan
yang harus memakan makanan yang halal, yang thayyib, supaya akhlak kita baik. Jadi sebetulnya inti daripada ajaran Islam yang kita tahu adalah tauhid dan syariat. Yang keduanya tidak boleh dipisahkan daripada akhlak. Omong kosong orang mengaku tauhidnya kuat kalau akhlak tidak ada. Omong kosong orang mengaku sebagai pejuang syariat kalau akhlak tidak ada, saudara. Tauhid yang kuat harus melahirkan akhlak yang baik. Pelaksanaan syariat yang optimal harus melahirkan akhlak yang baik. Omong kosong orang bicara tauhid, orang bicara syariat, kalau akhlaknya tidak seperti yang diharapkan oleh ajaran Islam, saudara. Itulah karenanya Nabi bersabda dalam hadisnya dengan tegas, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya kemuliaan akhlak. Hanya, kata Nabi, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi seluruh ajaran Islam, baik menyangkut iman, Islam maupun ihsan, baik menyangkut tauhid maupun menyangkut syariatnya, semua ditujukan untuk membentuk al-akhlakul karimah. Nah, karena itu saudara, di dalam kehidupan kita, kita wajib untuk memperhatikan introspeksi diri masing-masing. Bagaimana akhlak kita? Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Nabi, akhlak kita kepada para malaikat, akhlak kita kepada Al-Quran, akhlak kita kepada para ulama, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada keluarga, akhlak kita kepada tetangga, akhlak kita kepada para sahabat, akhlak kita kepada sesama muslim, saudara. Semua ada aturannya. Mari kita lihat yang pertama, akhlak kita kepada Allah. Apa sih yang dimaksud akhlak kepada Allah? Yang dimaksud akhlak kepada Allah ialah kita mengakui dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang maha indah, bahwasanya Allah tidak boleh dipersekutukan dengan suatu apapun, saudara. Oleh karenanya mereka yang punya akhlak kepada Allah, mereka tidak akan mempersekutukan Allah, dan mereka tidak akan menentang hukum Allah. Apa yang Allah perintah, kerjakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Itu akhlak kepada Allah, saudara. Jadi kalau orang tidak mau melaksanakan perintah Allah, dia nggak punya akhlak. Kalau orang tetap mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, dia tidak punya akhlak. Dari mana dia mengaku berakhlak, saudara? Sesantun apapun seorang manusia, manakala dia tidak mau tunduk kepada hukum Allah, dia tidak punya akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi singkatnya, akhlak kepada Allah ialah laksanakan segala perintah Allah, tinggalkan segala larangannya, semata-mata hanya untuk mendapatkan ridhonya. Manakala suatu ketika kita terlanjur berbuat dosa, sengaja ataupun tidak sengaja, akui saja bahwa itu dosa, saudara. Setelah itu istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Itu namanya akhlak kepada Allah. Jangan sampai sudah berbuat dosa, dia nggak akui itu dosa. Sudah berbuat dosa, dia nggak merasa bersalah dengan dosanya. Ini manusia-manusia yang tidak punya akhlak. Jadi orang yang berdosa masih ada yang punya akhlak, manakala dia akui itu dosa, manakala dia dosanya, manakala dia beristighfar mohon ampun kepada Allah, masih punya akhlak, saudara. Tapi kalau sudah dia berbuat dosa, dia tidak pernah merasa berdosa, bahkan dia bangga dengan dosa-dosa. Seperti sekarang ini dipertontonkan di televisi, orang bangga cerita kumpul kebonya, orang bangga cerita zinahnya, orang bangga cerita narkobanya, dia bangga dengan maksiat, saudara. Tidak punya akhlak. Itu kalau kita
kita mau bicara soal akhlak, walaupun penampilannya santun, bicaranya lembut, pakaiannya rapi, tapi begitu dia bangga dengan maksiat, dia adimul akhlak, itu manusia tidak punya akhlak. Nah, jadi jaga hati-hati akhlak kita kepada Allah, termasuk akhlak kepada Allah. Jangan sembarangan menyebut nama Allah, saudara. Sebutlah nama Allah dengan takzim, dengan penuh pengagungan. Sebutlah nama Allah dengan penuh pensucian, dengan penuh penghormatan. Tidak boleh seenaknya kita menyebut nama Allah, saudara. Makanya saya ingatkan, khususnya kepada para laskar yang sering semangat bertakbir di mana-mana tempat, jangan sampai takbirmu menghina Allah. Jangan sampai takbir kita menghina Allah. Bagaimana takbir menghina Allah? Takbir itu bukan takbir yang menggetarkan, bukan takbir yang disyariatkan, tapi takbirnya penuh canda, takbirnya penuh gurau, takbirnya hanya mengundang ketawa, saudara. Hati-hati. Takbir itu mengagungkan Allah. Jadi kalau kita bertakbir, takbir dengan penuh semangat, Allahu Akbar, jangan main-main. Nggak boleh seenaknya takbir, takbir kayak orang ngegonggong anjing, sudah. Bukan kayak anjing ngegonggong, dia ngegonggong anjing. Udah nggak ada enak-enaknya didengar dia punya takbir. Takbirnya ini, saudara, seperti kayak mau nakutin orang. Bukan takbir itu, saudara. Takbir dengan penuh ta'zim, takbir dengan penuh takdis, takbir dengan penuh ihtiram wa takrim wa ta'zim lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu akhlak kita kepada Allah, termasuk baca amin, saudara. Pada saat kita baca amin, itu kita lagi bicara dengan Allah. Amin artinya kabulkanlah ya Allah yang akhlak. Nggak boleh ada seseorang baca amin, 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 kiai lagi baca doa amin. Nggak boleh, saudara. Itu tidak punya akhlak. Takbir ada akhlaknya, tasbih ada akhlaknya, baca amin juga ada akhlaknya. Itu akhlak kita kepada Allah, saudara. Nah, maka itu saya minta segenap kaum muslimin dalam rangka menjaga akhlak kita kepada Allah, hati-hati. Nama Allah jangan sembarangan disebut. Apalagi kalau nama Allah dipakai buat maksiat, hati-hati, saudara. Ada orang mau mencuri pakai bismillah. Ada orang mau berjudi pakai bismillah. Ada orang menenggak minuman keras dengan membaca bismillah, hati-hati, saudara. Itu bisa menanggalkan imannya dan bisa menyebabkan kemurtadan. Begitu dia baca bismillah untuk berzina, untuk berjudi, untuk maksiat, untuk menenggak minuman keras, saudara, dia sudah menghina Allah, dia sudah melecehkan Allah, dan itu bisa menyebabkan murtad. Hati-hati, saudara. Nah, kita sekali lagi saya sampaikan, yuk kita jangan hanya bicara kita hamba Allah, cinta kepada Allah, tapi kita nggak jaga akhlak kita kepada Allah, saudara. Jaga akhlak kita kepada Allah. Saya ulangi, bagaimana cara menjaga akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Laksanakan segala perintah Allah, tinggalkan segala larangannya, hanya untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mengalah dalam urusan hukum Allah. Kalau Allah sudah mengatakan haram-haram, tidak ada urusan dengan hukum manusia yang manapun, saudara. Jangan sekali-sekali mengalah dengan menomorduakan hukum Allah, saudara, atau dengan membelakangi hukum Allah. Tidak, ini akhlak kita kepada Allah. Dan sebutlah nama Allah dengan penuh takzim, dengan penuh cinta, penuh penghormatan, penuh pembesaran. Jangan sekali-kali menyebutnya dengan penuh penghinaan. Maka itu takbir jangan dibuat bercanda, tasbih jangan dibuat bercanda, amin jangan dibuat bercanda, apalagi dibuat menghina, saudara. Tidak boleh. Takbir, ta'zim, harus ada nilai ta'zim. Begitu juga membaca amin, itu akhlak kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana kalau kita terlanjur berbuat dosa? Akui itu dosa. Lalu bagaimana kalau kita terlanjur berbuat dosa?
Itu akhlak kita kepada Allah, saudara. Yang kedua, jaga. Bagaimana cara menjaga akhlak kita kepada Nabi? Apa yang diajarkan Nabi ambil, apa yang dilarang Nabi tinggalkan. Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, qala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Nabi berikan kepada kalian ambil, dan apakan itu laksanakan. Nabi punya ajaran, jangan pernah ragu. Nabi sebagai uswatun hasanah, itu akhlak. Kita ngaku punya Nabi Muhammad, tapi yang kita tiru artis, yang kita contoh pemikir-pemikir kafir, yang kita jadikan idola orang-orang yang tidak punya iman. Di mana akhlak kita kepada Nabi? Nabi harus jadi idola kita. Nabi harus jadi suri tauladan kita. Nabi harus jadi panutan kita. Nabi harus menjadi uswatun hasanah bagi kehidupan kita. Itu akhlak, saudara. Dan dalam membangun akhlak kepada Nabi, jangan juga sembarangan sebut namanya, saudara. Enggak boleh. Kadang-kadang orang seenaknya cerita Muhammad, Muhammad, Muhammad. Enggak boleh, saudara. Nama Muhammad banyak. Yang Anda sebut ini nama seorang nabi. Dulu para sahabat di awal Islam memanggil Nabi dengan nama, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ditegur oleh Allah, saudara. Allah turunkan firman-Nya, Allah nyatakan dalam Al-Quran, la taj'alu du'aan nabi kadu'ai ba'dikum ba'da. La taj'alu du'ain nabi bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Jangan sekali-kali kalian jadikan panggilan Nabi di antara kalian seperti panggilan sesama kalian. Enggak boleh. Begitu dilarang oleh Allah, mulai saat itu tidak ada lagi satupun sahabat Nabi yang berani manggil Nabi dengan nama, saudara. Enggak ada. Semua kalau manggil Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Enggak ada yang berani manggil ya Muhammad lagi, saudara. Kenapa? Ya, nama Nabi enggak boleh sembarangan kita sebut seenaknya, saudara. Orang cerita di atas mimbar, saudara-saudara, Muhammad hijrah, Muhammad pergi, Muhammad lahir. Muhammad mana? Sama tukang sayur. Sebut Nabi Muhammad, Rasul Muhammad, Habib Muhammad, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada muncul pertanyaan, mana lebih afdal? Membaca selawat Allahumma salli ala Muhammad dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jawabnya, membaca Allahumma salli ala Muhammad cukup sesuai dengan perintah Allah, tapi kurang sempurna akhlaknya, saudara. Ada hukum, ada akhlak. Secara hukum baca Allahumma salli ala Muhammad cukup, secara hukum cukup, tapi secara akhlak belum sempurna, saudara. Apa sih beda hukum dengan akhlak? Kalau saya sholat menghadap Allah, saya cuma pakai kain selembar, saya gulung itu kain di dada, nutup sampai lutut, cukup, sholat saya sah. Kenapa aurat tertutup, saudara? Walaupun dada saya kelihatan, walaupun ketek saya kelihatan, walaupun betis saya kelihatan, secara hukum cukup, tapi saya tidak punya akhlak, kurang ajar, menghadap Allah seenaknya. Kecuali kalau terpaksa, pakaian tidak punya, saudara, itu lain cerita. Kau punya pakaian bagus, kau punya pakaian banyak, kau menghadap pejabat dan begitu rapihnya, begitu menghadap Allah seenaknya, kurang ajar. Itu namanya tidak punya akhlak, saudara. Walaupun secara hukum sah. Jadi akhlak lebih tinggi daripada hukum, saudara. Hati-hati, akhlak lebih tinggi, saudara. Secara hukum sah. Kita sholat, dari atas pusar tertutup, sampai bawah lutut tertutup, cukup. Walaupun dada kita kelihatan, ini untuk laki-laki, saudara. Walaupun keteknya kelihatan, punggungnya kelihatan, betisnya kelihatan,
secara hukum fikih sholatnya sah, selesai. Tapi dari segi akhlak dia tidak punya akhlak kepada Tuhannya, sudah. Maka itu di sini saya ingin jelaskan supaya kita tahu apa beda hukum dengan akhlak, sudah. Jangan melulu bicara hukum. Bicara hukum cukup. Bicara hukum, saudara. Tapi bicara akhlak, kita tidak punya akhlak kepada Nabi. Sebut Nabiyina, Sayyidina, Habibina, atau sebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya hanya bicara akhlak. Kalau Anda membaca Allahumma salli ala Muhammad, cukup. Anda tidak dosa, Anda dapat pahala. Sudah bagus. Karena memang begitu yang Nabi ajarkan, sholawat. Tapi kalau Anda baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jauh lebih bagus lagi, saudara. Kenapa? Ihtiraman lin Nabi wa takriman lin Nabi. Kita tidak kurang ajar kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ada yang protes, Habib. Ada hadis katanya Nabi mengatakan la tusayyiduni, jangan kau sayyidkan aku. Dusta, bohong. Enggak ada hadis berbunyi begitu, saudara. La tusayyiduni, hadis palsu. Dari mana? Orang yang baru belajar bahasa Arab saja sudah tahu itu palsu, saudara. Karena dalam bahasa Arab enggak ada sayyada yusayyidu, saudara. Yang ada sawwada yusawwidu. Mestinya kalau Nabi larang bahasanya la tusawwiduni. Enggak ada la tusayyiduni, saudara. Nah, kok mau nentang sholawat katanya bid'ah, yang dipakai hadis palsu. Apa makai hadis palsu bukan bid'ah? Ngawur, saudara. Enggak ada. Enggak ada, Nabi enggak pernah larang. Enggak ada hadis Nabi mengatakan jangan kau panggil aku sayyid. Tidak ada. Hat burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan kepada kami mana ayat Qur'annya, mana hadis Nabinya yang Nabi melarang umatnya memanggil Nabi dengan sayyidina. Tidak ada, saudara. Ngomong seenaknya bid'ah yang dipakai hadis palsu, saudara. Bahkan waktu Nabi memegang cucunya yang bernama Sayyidina Hasan di hadapan para sahabat, Nabi mengatakan inna bni hadza sayyidun, sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid. Kalau cucunya aja yang masih bayi boleh dipanggil sayyid, bagaimana nabinya? Andai kata pun ada, Nabi mengatakan jangan kalian panggil aku sayyid. Andai kata ada, saudara, itu menunjukkan tawaduknya Nabi, rendah hatinya Nabi, kemuliaan akhlak Nabi, saudara. Bukan lantas kita kurang ajar. Nah, jadi dalam memahami jangan kurang ajar sama Nabi, saudara. Jangan. Jadi kalau kita panggil Sayyiduna Muhammad itu takriman, ihtiraman, menunjukkan bagaimana kita mendudukkan beliau pada tempatnya, saudara. Kalau cucu Nabi yang masih kecil belum tahu apa-apa, Nabi panggil Sayyid, apalagi nabinya, kakeknya, saudara. Bahkan waktu Nabi sedang duduk dengan para sahabat, datang pemimpin kaum Ansor. Apa kata Nabi kepada para sahabat dari Ansor? Hei orang-orang Ansor, qumu li sayyidikum. Hei orang-orang Ansor, bangun kalian semua, sambut itu datang. Sayyid kalian datang, sambut. Kalau sahabat Nabi panggil Sayyid untuk penghormatan. Kalau sahabat boleh dipanggil Sayyid, kenapa Nabi nggak boleh? Kalau cucunya boleh dipanggil Sayyid, kenapa nggak boleh? Nah, jadi jangan seenaknya, saudara. Ingin kurang ngajar kepada Nabi, pakai ngajak-ngajak orang. Dia kurang ngajar kepada Nabi, orang diajak kurang ngajar juga, saudara. Ini yang ingin saya ingatkan. Jadi sekali lagi, jangan sembarangan sebut nama Nabi. Ingat, Malik bin Wairah pernah nyebut nama Nabi sembarangan, dibunuh oleh Khalid bin Walid, saudara. Khalid bin Walid nggak terima, dia sebut nama Nabi dengan hina, dibunuh, saudara. Kenapa? Ya, karena para sahabat sudah sepakat menjadi ijma, nama Nabi tidak boleh dihina oleh siapapun, saudara. Itu akhlak kita kepada Nabi. Selain itu, kalau kita dengar nama Nabi disebut, baca sholawat, saudara. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi,
Sallu ala nabi. Baca sallallahu alaihi wasallam. Bukan bid'ah, saudara. Dari mana datangnya bid'ah? Itu perintah Allah. Allah yang perintahkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang beriman, berilah solawat, berikan salam kalian kepada Nabi Muhammad. Ini perintah Allah. Kok perintah Allah disebut bid'ah? Ngawur, saudara. Baca solawat buat Nabi adalah perintah Allah. Lalu pertanyaannya, kalau nama Nabi disebut, kita solawat, itu ajaran Nabi, saudara. Nabi yang bersabda dalam hadisnya, al-bakhilu, al-bakhil, saudara. Al-bakhil, siapa itu orang yang paling bakhil, yang kikir, yang pelit? Yusalli alaiya. Mereka adalah orang yang namaku disebut di samping dia, dia dengar namaku disebut, dia nggak mau selawat kepadaku. Nabi yang bilang itu manusia pelit, manusia kikir, manusia bakhil. Saya tanya, kalau Nabi ngomong begitu, berarti kalau nama Nabi disebut disuruh apa kita? Siapa bilang bid'ah? Belajar ngaji yang betul, saudara. Ini masalah akhlak. Iya, kalau nama Nabi disebut kita nggak baca selawat, hukumnya kita nggak dosa, hukum. Tapi kita tidak punya akhlak. Jadi sekali lagi saya ingatkan, akhlak lebih tinggi daripada hukum, saudara. Akhlak lebih tinggi daripada hukum, saudara. Andai kata betul Nabi melarang memanggil beliau jangan pakai sayyid, saudara, itu bukan berarti kita tidak boleh panggil beliau dengan sayyidina. Itu menunjukkan kerendahan hati beliau, itu menunjukkan ketawaduan beliau. Alhamdulillah. Saya kasih contoh yang simpel saja, saudara. Ada seorang ayah mengatakan kepada anaknya, nak, ambilkan ayah handuk. Begitu diambil, yang ini ya, lempar, kata ayahnya. Dilempar sama tuh anak. Saya mau tanya, itu anak udah nurut belum sama ayahnya? Yang suruh ambil siapa? Yang suruh ambil siapa? Yang suruh lempar siapa? Dia ambil, dia lempar, nurut tidak? Tapi punya akhlak gak? Nggak punya akhlak, saudara. Itu anak nurut, dia lempar, dia nurut, saudara. Orang bapaknya yang suruh, cuma dia tidak punya akhlak. Mestinya diambil itu handuk, dia bawakan kepada ayahnya dengan penuh hormat, saudara. Ayah, ini handuk yang kau minta. Itu namanya akhlak. Kira-kira jelas tidak? Tahu beda hukum sama akhlak? Hukum lebih tinggi, saudara. Akhlak lebih tinggi, saudara. Kalau itu anak ambil itu handuk, dia lempar ke ayahnya, secara hukum nggak salah. Emang ayahnya yang nyuruh. Bahkan secara hukum dia sudah taat, saudara. Super taat kepada si ayah. Tidak punya akhlak. Islam ini agama akhlak. Perhatikan akhlak kita kepada Allah dan perhatikan akhlak kita kepada Nabi. Insya. Begitu juga saudara yang ketiga, akhlak malaikat. Jangan main-main soal malaikat, jangan bercanda tentang malaikat. Malaikat bukan untuk kita guraukan. Beriman kepada para malaikat merupakan salah satu bagian daripada rukun iman. Kita wajib meyakini bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dari semenjak diciptakannya, saudara, sampai akhir hayatnya nanti, saudara, tidak pernah khianat kepada Allah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Yakini itu, saudara, dan jangan coba-coba merendahkan malaikat, saudara. Maka itu salah, saudara, meyakini akan kesucian mereka, tidak menghina mereka, dan kalau mendengar nama mereka disebut, berikan salam, saudara. Malaikat Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam, Ridwan alaihissalam. Baca akhlak, saudara. Jangan kalau cerita malaikat enak aja, malaikat kita anggap kayak teman. Si Jibril tuh, si Jibril
Nggak boleh saudara. Sebut malaikat Jibril alaihissalam. Saya ingatkan kepada dai-dai muda, ustadz-ustadz penyembah, Anda boleh bergurau, Anda boleh bercanda dengan umat, tapi ada batasnya. Jangan Anda hinakan malaikat dalam bercanda Anda. Hati-hati, malaikat itu makhluk Allah yang begitu mulia, yang wajib kita menjaga akhlak kita saudara. Yang keempat, akhlak kita terhadap Al-Quran. Jaga. Bagaimana cara menjaga akhlak kita kepada Al-Quran? Baca Al-Quran dengan baik, pelajari, pahami, amalkan isi kandungannya. Kalau baca Al-Quran saudara yang betul, sesuai dengan perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila, baca itu Al-Quran dengan tartil, baca itu Al-Quran dengan tajwid. Jangan seenaknya baca Al-Quran. Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah, begitu mulia, suci dan agung, tidak boleh kita sembarangi saudara. Makanya di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dari kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i, saking mensucikan Al-Quran, saking mengagungkan Al-Quran, sampai menyentuh mushaf Al-Quran tidak diizinkan tanpa wudhu saudara. Kenapa? Begitu memuliakan Al-Quran. Sampai mereka yang junub, perempuan yang haid, jangankan untuk menyentuh, membaca yang dia hafal saja dari Al-Quran, tidak boleh. Kenapa? Saking mazhab Syafi'i begitu menjunjung tinggi Al-Quran, akhlak dijaga saudara. Saya tidak ingin bicara masalah khilafiyah. Kalaupun di antara kita ada yang berpendapat tidak ada wudhu, nggak apa-apa pegang mushaf Al-Quran, katakan secara hukum tidak apa-apa. Tapi akhlak kita tidak sempurna saudara. Kalau mau pegang Al-Quran, ambil wudhu. Ini Al-Quran. Kalau meletakkan mushaf Al-Quran, jangan letakkan di bawah dengkul kita saudara. Saya lihat sekarang anak-anak muda saudara, ngaji besilah, Al-Quran ditaruh. Al-Quran ditaruh di lantai, dengkul dia lebih tinggi dari Al-Quran. Akhlakmu di mana? Itu kitab sucimu, itu di dalamnya ada kalam Allah, itu firman Allah yang suci, mulia, agung, hormati dong. Makanya orang-orang tua dulu kita mengajarkan pakai lekar atau tumpukan bantal yang bersih, paling tidak lebih tinggi daripada kaki kita, atau pegang dengan tangan kita, baca, bukan diletakkan di bawah telapak kaki kita saudara. Akhlak simpen di rumah, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan sampai anak kita ambil, sobek, lempar, buang, dijadikan mainan saudara. Simpen di tempat yang layak, simpen di tempat yang bersih, simpen di tempat yang suci. Itu akhlak saudara. Persoalan yang kita ini persoalan sehari-hari. Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri saudara, bagaimana akhlak sudah mulai dilanggar. Dan termasuk akhlak yang paling penting terhadap Al-Quran, jangan coba-coba ragu sedikit pun terhadap Al-Quran. Dalam akidah Ahlus Sunnah dijelaskan, man syakka bil Quran faqad kafar. Barang siapa yang ragu sedikit saja terhadap Al-Quran, maka dia kafir. Dan jangan coba-coba menghina Al-Quran saudara. Dikatakan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, man istahza'a bil Quran faqad irtadda. Barang siapa yang memperolok-olok Al-Quran, maka dia sudah murtad dari agamanya saudara. Maka itu kenapa dulu kami dari FPI begitu marah begitu ada orang yang dianggap tokoh saudara mengatakan Al-Quran sebagai kitab paling porno di dunia, biadab. Walaupun itu bergurau, walaupun itu bercanda, walaupun itu tidak serius, apapun maksud dibalik itu saudara, itu kalimat menghina Al-Quran, tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim. Siapa yang mengucapkan itu wajib bertobat, kembali ke jalan Allah. Gak boleh sembarangan saudara. Ini Al-Quran. Jaga akhlak, jaga akhlak. Dulu Nabi kalau mau baca Al-Quran, Nabi bersiwak saudara. Nabi kasih tahu sahabatnya kalau membaca Al-Quran bersiwak. Kenapa? Akhlak.
supaya mulut yang baca Al-Quran ini wangi, saudara. Makanya tadi saya katakan, saya tidak mau bicara khilafiyah, apakah ada wudhu, enggak ada wudhu, boleh megang mushaf Al-Quran atau tidak. Saya bicara akhlak. Kalau bicara akhlak, kau ingin baca Al-Quran, bersihkan badanmu, bersihkan bajumu, bersihkan mulutmu, duduk menghadap kiblat, letakkan mushafmu di tempat yang terhormat, baca dengan tartil. Itu akhlak, saudara. Nah, jadi jangan kita melulu terpaku kepada hukum. Gara-gara kita terpaku kepada hukum, ribut soal khilafiyah, saudara, akhlak kita tinggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira jelas tidak? Nabi, akhlak kepada malaikat, akhlak kepada Al-Qur'an. Akhlak yang harus kita jaga juga, akhlak kepada para sahabat Nabi, akhlak kepada para keluarga Nabi, saudara. Kalau sekarang tahu-tahu muncul ada orang-orang sok pinter, saudara, di atas mimbar teriak menghina para sahabat Nabi, melecehkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, melecehkan istri-istri Nabi, saudara, seperti Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah. Siapa mereka, saudara? Tidak punya terhadap Nabi, tidak punya jasa terhadap perjuangan Islam, sok menghina para sahabat Nabi, sok menghina para keluarga Nabi. Kurang ajar. Ini sekarang kurang ajarnya lagi, yang Syiah datang caci maki sahabat Nabi, yang Wahabi datang caci maki ibu bapak Nabi. Ini yang Wahabi sekarang masuk di TV, di radio, di mimbar, apa dia bilang? Ibu bapak Nabi musyrik, masuk neraka. Alasannya kita punya dalil, punya hadis. Lu pikir lu doang yang punya dalil? Lu pikir lu doang yang baca hadis? Saudara, ahlus sunnah wal jamaah, pendapat yang muktabar, pendapat yang muktamad, bahwa ayah ibu Nabi adalah min ahlil fatrah, bukan musyrik, tidak masuk neraka, saudara. Yang mengatakan ibu bapak Nabi kafir, musyrik, masuk neraka, kurang ajar, tidak punya akhlak, saudara. Kalau dia katakan, tapi kami punya dalil, kami punya hadis, katakanlah hadismu benar, pemahamanmu benar, katakan benar, tapi nggak pantas kau bicara di mimbar seperti itu. Mari kita lihat, siapa yang tidak kenal Abu Jahal, saudara? Musuh Allah, musuh Nabi, Abu Jahal. Suatu ketika istrinya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, maaf, yang datang ini menantunya, saudara, suami daripada Ikrimah putra Abu Jahal. Jadi saudara, Ikrimah ini putra Abu Jahal punya istri. Istrinya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Ikrimah mau masuk Islam, kira-kira kesalahannya dimaafkan tidak? Karena Nabi udah bikin pengumuman, yang namanya Ikrimah walaupun bergelantungan bergelayutan di kain Ka'bah harus dibunuh, karena sudah kelewatan memusuhi Nabi, saudara. Ikrimah melarikan diri saat menaklukkan Makkah. Istrinya masuk Islam, istrinya menyampaikan, wahai Rasulullah, Ikrimah mau masuk Islam, kira-kira diterima apa enggak? Singkat cerita, Nabi sampaikan kepada sang istri, kau sampaikan kepada Ikrimah, kalau dia masuk Islam. Si istri senang cari suaminya yang lari, saudara. Yang saya mau ceritakan adalah, tahu apa yang terjadi setelah itu? Nabi kumpulin sahabat. Apa kata Nabi? Para sahabatku, sebentar lagi Ikrimah datang nih, mau masuk Islam, putranya Abu Jahal. Aku minta kepada kalian, jangan ada yang caci maki Abu Jahal, jangan lagi ada yang cerita Abu Jahal. Caci maki kalian tidak sampai kepada yang mati, tapi menyakiti yang hidup. Masya Allah, ini Abu Jahal, saudara, musuhnya Allah, yang berhak untuk dicaci maki, untuk diceritakan kekafirannya. Tapi Nabi jaga akhlak. Kalau
Baru nanti Ikrimah datang, ini kan anaknya Abu Jahal. Jangan cerita lagi soal bapaknya. Masya Allah. Saya tanya, akhlak tidak? Akhlak tidak? Ikrimah putra Abu Jahal, Nabi hormati. Nabi nggak mau cerita yang bapaknya musuh Allah. Sekarang ada ngaku umat Nabi, saudara, di mimbar teriak-teriak, ibu bapak Nabi kafir, ibu bapak Nabi musyrik, ibu bapak Nabi masuk neraka, kurang ajar. Tidak punya akhlak, saudara. Insya Allah, itu pun saudara, hadis yang mereka keluarkan tidak seperti yang mereka pahami. Jadi kalau ilmu masih sedikit, jangan sok jadi ulama besar. Atau sekurangnya, kalau dia tetap yakin ibu bapak Nabi itu kafir, cukup buat dia, nggak perlu teriak di atas mimbar. Apalagi di negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini negeri Ahlus Sunnah, bukan negeri Wahabi, saudara. Kita dari kecil, kita dengar dari guru-guru kita, ibu bapak Nabi ahli fatrah. Kita diajarin cinta ibu bapak Nabi. Tahu-tahu ada makhluk baru nih, makhluk Wahabi. Saudara, datang caci maki ibu bapak Nabi, nggak disembelih, Ahlus Sunnah udah bagus, saudara. Betul? Begitu juga Syiahnya, saudara. Kita dari kecil dengar, kalau dengar cerita Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kita kalau dengar nama Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kalau kita dengar nama Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, kalau kita dengar nama Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, kita dengar ceritanya indah, saling cinta, berjuang, bahu membahu, bela Nabi, saudara. Tahu-tahu ada makhluk baru lagi nih, namanya Syiah. Hadir di tengah kita bikin majelis, dia caci maki Abu Bakar Siddiq, dia caci maki Umar ibn Khattab, dia caci maki para sahabat Nabi, saudara. Kurang ajar. Jasanya apa dalam bela Nabi? Jasanya apa dalam bela Islam? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib sudah mengorbankan tenaganya, waktunya, harta bendanya, jiwa raganya untuk Allah dan Rasulnya, saudara. Di awal Islam, masa Nabi sedang sulit-sulitnya, ini manusia ketemu Nabi tidak, berjuang bersama Nabi juga tidak, berkorban untuk Islam tidak, kurang ajar. Jadi jangan salahkan nanti Ahlus Sunnah kalau marah. Kalau nanti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dihina, jangan salahkan Ahlus Sunnah kalau mereka nanti disembelih sama Ahlus Sunnah, saudara. Betul? Maka itu saya tanya, kalau gitu jaga orang-orang Syiah tadi, benci kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, simpen bencimu di hatimu. Ini bukan negeri Syiah, ini bukan Iran, ini Indonesia. Ini negeri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini negeri para pecinta keluarga Nabi. Ini negeri para pecinta sahabat Nabi. Ini negeri para pecinta Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya tanya sekali lagi, kalau begitu akhlak perlu dijaga tidak? Wajib dijaga tidak? Siap jaga akhlak? Siap tinggikan akhlak? Siap utamakan akhlak? Takbir, sallu ala nabi. Begitu juga akhlak kita kepada guru-guru kita, saudara, jaga. Ini kadang-kadang umat sekarang, saudara, kurang ajar kepada ulama, sok lebih pinter dari ulama, menghina ulama. Mentang-mentang sekarang zaman sosial media, saudara, seenaknya ngomong di Facebook, seenaknya ngomong di Twitter, Kiai Eno dihina, Habib ini dicaci maki, ulama sana, saudara, dilecehkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara, kita tahu ilmu agama dari ulama, kita kenal Al-Quran dari ulama, kita tahu siapa Allah, siapa Nabi dari ulama, kita bisa sholat dari ulama, kita tahu halal haram dari ulama. Nggak ada di antara kita yang begitu lahir langsung jadi ulama, nggak ada, saudara. Kita lahir melalui proses, kita belajar, kita mengkaji. Kepada siapa kita belajar, kepada siapa kita mengkaji, kepada siapa kita mengambil ilmu? Ulama. Jangan kurang ajar kepada ulama,
Jangan, nggak boleh kurang ajar. Baik ulama yang masih hidup ataupun ulama yang sudah meninggal dunia, saudara. Makanya ada adab. Kalau dengar nama Nabi disebut, saudara, sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengar nama malaikat atau para nabi selain nabi kita disebut, baca alaihi salam. Kalau dengar nama sahabat disebut, baca radhiyallahu anhu. Kalau dengar nama ulama yang sudah meninggal dunia disebut, baca rahimahullah. Semoga Allah merahmati mereka sebagai adab akhlak, bentuk terima kasih kita atas jasa mereka. Kalau dengar nama ulama yang masih hidup disebut, doain hafizahullah, semoga Allah menjaga dan memeliharanya. Akhlak. Nah ini enggak. Saya lihat ada beberapa televisi swasta ngaku TV Islam. Imam Ghazali, Imam Suyuti dikaki maki, Imam Ibn Hajar Al Asqalani dikaki maki. So pintar. Siapa dia, saudara? Mau menghina Imam Ghazali, mau menghina Imam Suyuti. Kurangnya ilmu, kurang ajar, tidak punya akhlak. Selanjutnya, saudara, kita wajib punya akhlak kepada orang tua kita, ibu bapak kita. Saudara, yang namanya ibu bapak, jangankan dia orang, apalagi dia mukmin yang soleh kepada Allah, saudara. Andaikan orang tua itu kafir, sekali lagi, andaikan orang tua kita kafir, tetap wajib untuk kita hormati. Tidak boleh kita kurang ajar kepada mereka, sudah. Orang tua kafir nggak boleh kita bentak, nggak boleh kita pelototi, nggak boleh kita sakiti. Kalau orang tua yang kafir saja tetap wajib, saudara, untuk kita jaga akhlak. Bagaimana kalau orang tuanya Islam? Insya Allah, walaupun itu orang tua kafir, menyembah berhala, nggak memasuk Islam, tidak boleh kita kurang ajar, saudara. Ini ajaran Islam, saudara. Apalagi kalau orang tuanya Islam. Oh, ada yang sok pintar, tapi orang tua saya nggak mau sholat, orang tua saya suka maksiat. Ya, orang tuamu tidak mau sholat, orang tuamu tidak taat kepada Allah, orang tuamu maksiat, ya, tapi kau tetap tidak boleh kurang ajar kepada orang tua. Tapi kalau orang tua Anda suruh sholat, dia nggak mau sholat, nggak boleh Anda pukul, saudara. Ada akhlak yang mesti dijaga. Akhlak ibu bapak di atas kepala, saudara. Nah, kalau orang tua kafir saja nggak boleh dikurang ajarin, bagaimana orang tua Muslim? Masya Allah. Maka itu saya ingatkan, khususnya kepada yang laki-laki dulu ini. Ini anak muda yang lelaki. Jangan mentang-mentang kita boleh menikah tanpa perlu wali karena kita lelaki, saudara. Terus seenaknya kita mau menikah tanpa izin ibu bapak kita. Secara hukum ya sah. Anda lamar anak orang, bapaknya terima, bapak itu perempuan jadi wali, ada ijab kabul, saudara. Anda menikah sah, walaupun ibu bapak Anda tidak setuju. Secara hukum sah. Tapi tidak punya akhlak, saudara. Kok ibunya nggak ditanya, kok bapaknya nggak ditanya, mentang-mentang kau anak laki, seenaknya kau kawin sana kawin sini tanpa bertanya kepada orang tua. Kurang ajar. Ibu yang hamil mengandung kita 9 bulan, dia yang kita saat bayi, saudara, tengah malam dia bangun dari tidurnya, dia ceboki kita karena kita pipis, buang air kecil, buang air besar, saudara. Bapak kita yang kuras keringat, banting tulang, kasih makan, mendidik kita, sekolahkan kita, beli pakaian kita, tidak ditanya. Kurang ajar. Kalau bicara hukum sah, saudara, sah. Anak laki melamar anak orang, yang penting perempuan yang kita lamar ada walinya, saudara. Walinya udah itu, ada ijab kabulnya, sah.
Tapi jangan lupa, kita jangan bicara hukum saja, bicara akhlak. Tanya ibu bapak kita, Bu, saya tertarik dengan perempuan di sana. Apa ibu setuju? Pak, saya tertarik dengan anaknya si fulan. Apa bapak setuju? Kalau dia setuju, memang silakan lanjutkan perkawinannya. Kalau mereka tidak setuju, stop saudara. Dunia tidak sedaun kelor. Jangan kau korbankan cinta orang tuamu yang sudah puluhan tahun membimbing mendidikmu hanya untuk seorang perempuan yang baru kau kenal beberapa bulan yang lalu. Kalau anak laki saja melalui mimbar ini saya sampaikan, saya serukan untuk tidak seenaknya kawin tanpa izin ibu bapak, apalagi anak perempuan, saudara. Apalagi yang perempuan yang wajib ada ridho walinya, wajib ada izin walinya. Kalau yang laki saja yang tidak perlu perwalian daripada orang tuanya, saudara, tetap tidak boleh kurang ngajar kepada ibu bapaknya. Bagaimana anak perempuan yang mesti ada wali, yang mesti diizinkan wali, yang mesti diridhokan oleh wali? Jangan kurang ajar kepada orang tua. Oh, ada yang jawab, Habib, itu kan urusan pribadi, itu urusan perkawinan. Siapa bilang? Perkawinan bukan urusan pribadi, perkawinan urusan keluarga. Maksudnya apa? Perkawinan itu yang diikat bukan antar dua orang, yang diikat oleh perkawinan adalah dua keluarga, saudara. Begitu Anda menikah dengan seorang wanita, maka wanita tersebut menjadi menantu ibu Anda, menantu bapak Anda, ipar saudara-saudara Anda, saudara, menjadi anggota keluarga Anda. Begitu Anda nikah dengan seorang wanita, Anda menjadi mantu ipar daripada saudara-saudara dia. Perkawinan itu bukan ikatan dua orang, ikatan dua keluarga, saudara. Ayah Anda punya hak. Nah, maaf, saya bukan mau menghalangi kau kawin, tapi ayah tidak setuju. Itu perempuan akhlak tidak bagus. Ayah tidak rela akhlak tidak bagus jadi anggota keluarga ayah. Kita keluarga terhormat. Selama ini keluarga kita santun. Mana mungkin ada perempuan tidak santun itu mau jadi menantu kita. Ayah punya hak untuk menolak, saudara. Ini Islam, akhlak. Nah, jadi jangan seenaknya, saudara. Oh, ini urusan pribadi. Maka itu saya ingatkan kepada penghulu-penghulu yang ada di kantor urusan. Jangan seenaknya mengawinkan orang tanpa izin walinya. Di mana-mana sekarang, saudara, seenaknya mengkawinin orang. Kepada ustadz-ustadz, murabbi yang punya murid, jangan seenaknya mengawinkan murid-muridnya tanpa izin orang tuanya, saudara. Sekarang ada, saudara, organisasi-organisasi yang merasa kalau gurunya udah memutuskan kawin, harus kawin walaupun orang tuanya tidak ridho. Ajaran apa itu, saudara? Itu bukan ajaran Nabi. Nabi mengajarkan junjung tinggi ibu bapak kita, orang tua kita, akhlak. Jadi saya minta kantor urusan-urusan agama jangan mempermudah. Orang kawin lari jangan dipermudah. Nasihati supaya dia kembali kepada orang tuanya. Nasihati supaya dia tidak ukul walidain, supaya tidak durhaka kepada orang tuanya, saudara. Ini yang saya maksud tadi, akhlak, saudara. Akhirnya yang terakhir, saudara, akhlak kita pada tetangga dan akhlak kita kepada sesama muslim. Yang harus kita junjung tinggi adalah sesama muslim, saudara. Yuk, mari kita saling menjaga, kita saling menasehati, dan kita harus saling mengingatkan. Kalau ada muslim saudara kita berbuat maksiat, jangan dibiarkan. Kalau dia punya kesalahan yang sangat pribadi, jangan dibocorkan, saudara. Tutup masalah pribadinya, saudara. Tapi kalau dia punya kesalahan membahayakan umat, menyesatkan umat, wajib kita protes. Wajib kita bersuara keras, suara keras. Lindungi umat Islam dari kesesatannya. Lindungi
lindungi umat Islam dari kebijakannya, lindungi umat Islam dari kerusakannya, lindungi umat Islam daripada keadaan yang dibawanya, saudara. Itu akhlak. Jadi akhlak itu nggak selalu diam, nggak, saudara. Orang kalau ada maksiat diam, dia tidak punya akhlak, saudara. Jadi jangan Anda berpikir kalau orang ada maksiat diam, oh akhlak. Bukan akhlak, goblok. Ada maksiat, nasihati. Tegah, saudara. Itu akhlak kita untuk menjaga keselamatan orang banyak, saudara. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Laumata laim, tidak peduli siapapun yang mencaci maki kita, saudara. Itu namanya akhlak. Kira-kira jelas tidak? Begitu saya tanya pada malam hari ini sebelum saya akhiri semua, siap menjunjung tinggi akhlak? Siap berakhlak? Siap berakhlak kepada Allah? Siap berakhlak kepada Nabi? Siap berakhlak kepada malaikat? Siap berakhlak kepada Al-Quran? Siap berakhlak kepada keluarga Nabi? Siap berakhlak kepada para sahabat Nabi? Siap berakhlak kepada ulama? Siap berakhlak kepada orang tua? Siap berakhlak kepada tetangga? Siap berakhlak kepada saudara? Siap berakhlak kepada sesama muslim? Siap berakhlak kepada umat manusia? Takbir, sallu ala nabi. Yang terakhir, khusus kepada Laskar FPI, saya ingin ingatkan kepada semua laskar simpatisan yang ada, teruskan amar ma'ruf nahi munkarmu dengan tegas, tapi tetap wajib berakhlak. Jangan amar ma'ruf nahi munkar ngawur, obrak-abrik tempat maksiat yang nggak salah dihantam juga, saudara. Nggak boleh, nggak boleh, saudara. Haram kita mengganggu mereka yang tidak bersalah. Haram kita mengganggu mereka yang tidak terlibat, tidak tahu apa-apa. Haram kita menakut-nakuti mereka, saudara. Kalau amar ma'ruf nahi munkar, fokus siapa bersalah, itu target kita, saudara. Jangan ganggu yang lain. Akhlak. Dan amar ma'ruf nahi munkar ada prosedur. Bagi anggota FPI tahu prosedurnya apa, saudara. Nggak boleh FPI main seruduk, nggak boleh FPI main hantam, saudara. Nggak boleh. Berapa banyak posko-posko kami bekukan karena suka menhantam dalam amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Di FPI ada prosedur. Lapor dulu, kasih peringatan dulu, dialog dulu, demo dulu, kasih peringatan, kumpulkan tanda tangan. Itu prosedur adalah bagian daripada akhlak, saudara. Kenapa prosedur itu dibuat oleh para pendiri Front Pembela Islam? Supaya laskar di dalam amar ma'ruf nahi munkar tetap berakhlak. Nah, jadi saya minta jangan pernah berhenti amar ma'ruf nahi munkar. Laskar FPI tetap harus tegas terhadap kemunkaran, tetap harus berani menanggung segala risiko, tetap harus siap mengorbankan harta benda maupun jiwa raga. Tapi jangan lepaskan akhlak, saudara. Akhlak di atas daripada hukum yang ada, saudara. Nah, mudah-mudahan semua yang hadir sini bisa menjaga akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, jadi kalau kita pakai pikir, jangan biarkan rambut kita ini menutup batas kepala kita. Jangan punya rambut gondrong aut-autan. Jangan, saudara. Akhlak. Mau ngaji akhlak, mau sholat akhlak, saudara. Pakai baju yang rapi itu bukan keren-kerenan, bukan, akhlak. Rambut disisir rapi itu akhlak, saudara. Kumis dicukur rapi itu akhlak. Jenggot dibuat rapi itu akhlak, saudara. Akhlak, jangan sampai jenggot jadi sarang lebah. Aut-autan, saudara. Jangan. Jenggot panjang lebih bagus, lebih lebat lebih bagus, saudara. Tapi rapihin, saudara. Islam ini agama akhlak. Tampil menarik, tampil yang bagus. Nabi kalau udah tampil, saudara, luar biasa. Nabi kita itu tampan, bersih, gagah, saudara. Akhlak. Jangan bikin gambar apapun di badan.
yang menato dirinya tidak punya akhlak, saudara. Nah, karena itu apa yang sudah terlanjur terjadi biarkan sudah terlanjur, ke depan jangan lagi ada mengulanginya, saudara. Jadi kalau kita bicara maulid, kita bicara akhlak Nabi. Kalau kita bicara akhlak Nabi, saudara, berarti kita harus bicara yang hak. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Kalau hak dikatakan batil, batil dikatakan hak, itu namanya tidak berakhlak, saudara. Walaupun dia lembut, walaupun dia santun, walaupun dia ramah, tapi kalau yang batil dia tidak boleh tentang. Kalau yang batil dia biarkan, kalau yang mungkar dia diamkan. Itu tidak berakhlak. Kira-kira jelas tidak? Jelas semua? Alhamdulillah. Nah, baiklah, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Dan insya Allah malam Kamis besok kita bertemu di Majelis Taklim Petamburan. Insya Allah saya akan hadir. Dari situ kita ada undangan maulid salah satu anggota lembaga dakwah FPI, Habib Muhammad Al-Attas, di wilayah Kebon Jeruk Kota, Gajah Mada, Hayam Buruk. Nah, jadi nanti dari Majelis Taklim selesai, rame-rame kita bikin tablik akbar di tempat Habib Muhammad Al-Attas. Siap datang? Siap datang? Malam Kamis besok kita ramaikan Petamburan, insya Allah. Dan alhamdulillah malam ini hasil dikumpulkan itu berjumlah 5.394.000. Perlu kita sampaikan sumbangan yang sudah disampaikan oleh Front Pembela Islam untuk Palestina dalam tahun 2014-2015 ini sudah hampir 3 miliar. Ini sudah hampir 3 miliar. Yang 1 miliar itu sudah kita khususkan untuk membangun bank darah di Rumah Sakit Indonesia Gaza Palestina. Nah, untuk rumah sakit ini kita masih membutuhkan 1 miliar lagi. Nah, karena itu kita tetap akan menggalang dana di mana tempat untuk Palestina. Bagi mereka yang ingin tahu beritanya tentang apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di Palestina, silakan buka web FPI www.fpi.org.id atau web pribadi saya yaitu www.habibrisik.com. Nah, silakan dibuka, di sana ada rekaman, apakah itu video, apakah itu foto, apakah itu dokumen lainnya tentang kegiatan-kegiatan FPI untuk membantu Palestina. Jadi bantuan FPI buat Palestina, ada bantuan buat anak yatim dan para janda dari para syuhada, ada bantuan buat rumah sakit, khususnya untuk membuat bank darah FPI, dan ada bantuan lagi yang ketiga untuk mujahidin. Ini bantuan yang untuk perangnya, untuk amunisi, untuk keperluan mereka perang melawan Israel. Jadi kita bagi 3 itu bantuan, dan semua bantuan itu murni berasal dari bantuan masyarakat. Jadi FPI tidak punya pabrik, FPI tidak punya perusahaan, pengurus FPI juga nggak ada yang jadi konglomerat. Nah, tapi dari mana uang bisa miliaran? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah karunia Allah untuk menguji kita semua, apa kita bersyukur atau kita kufur nikmat. Jadi yang kami dapatkan itu sumbangan dari majelis ke majelis, dari tablik ke tablik, dari Sabang sampai Merauke. Di Aceh kita kumpulkan, di Medan kita kumpulkan, di Padang kita kumpulkan, dan seterusnya. Lalu ada yang bertanya, kenapa FPI bantu yang jauh Palestina? Kan di Indonesia banyak yang susah. Enggak usah khawatir, yang di Indonesia pun sudah ada bantuannya. Di Banjarnegara sudah kita turun, kita bantu setiap ada yaitu musibah di mana-mana. Seperti sekarang di Jakarta kemarin ini banjir, kita bangun puluhan posko di mana-mana, kita salurkan bantuan. Jadi tentu kita bantu jauh di Palestina, tentu kita tidak akan melupakan bantuan untuk saudara kita di Indonesia. Yang di Indonesia sudah jalan, yang di Rohingya Myanmar juga tetap jalan, bantuan untuk Patani di selatan Thailand juga tetap jalan, dan bantuan untuk di Palestina juga tetap jalan. Doakan mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kalau bagi mereka nanti yang ingin tahu lebih banyak, silakan untuk lihat websitenya.
Nah, akhirnya sebagai penutup pada malam hari ini, saya senang malam hari ini anak-anak muda kita kumpul di tempat ini tepat pada tanggal 14 Februari. Di mana di hari ini ada gerakan Zionis internasional yang sudah cukup lama menjadikan 14 Februari sebagai hari Valentine. Hari Valentine ini adalah hari free sex, hari pergaulan bebas, seks bebas yang dibungkus dengan kemasan cinta dan kasih sayang. Jadi di malam ini betapa bodohnya banyak perempuan-perempuan anak gadis yang merelakan keperawanannya hanya ditukar dengan sebuah coklat. Dikasih coklat, dikasih kegadisannya. Saya mau tanya, tuh pinter apa goblok? Pinter apa goblok? Ini dia nih sudah. Makanya ini malam kita bersyukur kita kumpul di tempat ini, kita nggak ada urusan dengan Valentine, tapi kita berzikir kepada Allah, kita bersolawat, dan ini acara luar biasa. Biasanya di Indonesia, kalau malam ini anak-anak yang ikut Valentine, nanti begitu bulan depan, Maret April, itu biasanya yang ke dokter ngantri. Ada yang minta digugurin kandungannya, ada yang minta diperiksa apakah dia hamil atau tidak. Nah ini fakta. Artinya cara-cara biadab, cara-cara kotor ini sudah menjadi penyakit tertular ke pemuda-pemudi kita. Nah makanya saya minta kepada setiap umat Islam, tolong, yuk mari kita kampanye besar-besaran, habis-habisan, mulai dari hari ini dan seterusnya, supaya umat Islam tidak ada lagi yang merayakan Valentine. Valentine ini produk Zionis, bukan produk Nasrani, bukan. Karena agama Nasrani pun mengharamkan seks bebas. Semua agama mengharamkan seks bebas. Ini kerjaan Zionis yang ingin merusak semua agama, khususnya agama Islam, saudara. Nah karena itu saya ingatkan sekali lagi bahwa peringatan Valentine bukan ajaran Islam. Oleh karenanya kami berikan apresiasi, penghargaan, penghormatan, dan ucapan terima kasih yang tinggi kepada wali kota yang sudah melarang hari ini perayaan Valentine di wilayahnya. Antara lain adalah wali kota Banda Aceh, wali kota Padang, wali kota Surabaya, wali kota Depok, wali kota Makassar, wali kota Bandung, wali kota Bekasi, dan gubernur Jawa Barat. Jadi 1 gubernur, 7 wali kota. Alhamdulillah mereka secara resmi mengeluarkan surat, diumumkan di semua tempat, perayaan Valentine dilarang di wilayah mereka. Alhamdulillah. Nah ini perlu kita perjuangkan lagi, supaya tahun depan bukan hanya 1 gubernur dengan 7 wali kota. Kita berharap tahun depan presiden yang melarang, saudara. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Kita doain biar tahun depan presiden yang punya putusan bahwa Valentine tidak boleh dirayakan di negara Indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim yang menjunjung tinggi norma-norma ketuhanan yang Maha Esa. Mudah-mudahan Allah maafkan kita semua dan Allah berkahi kita punya negeri. Amin. Nah mari kita tutup acara ini dengan sama-sama kita membawakan yaitu qasidah daripada Medan Juang. Semua rame-rame. Astaghfirullah Rabbi asyakur, astaghfirullah Rabbi as-sabur, astaghfirullah ربي الشكور أستغفر الله ربي الغفور أستغفر الله ربي الغفور أستغفر الله من كل غرور أستغفر الله ربي الغفور أستغفر الله من كل غرور. Semua أستغفر الله ربي الصبور أستغفر الله ربي الصبور
ربي الشكور أستغفر الله ربي الصبور أستغفر الله ربي الغفور الله من كل غرور أستغفر الله ربي الغفور أستغفر الله من كل غرور. Medan juang Islam adalah tiga, mesti diingat, jangan dilupa. Medan juang Islam adalah tiga, mesti diingat, jangan dilupa. Pertama dakwah, kedua hisbah, ketiga jihad fisabilillah. Pertama dakwah, kedua hisbah, ketiga jihad fisabilillah. Astaghfirullah Rabbi asyakur, astaghfirullah Rabbi as-sabur, astaghfirullah Rabbi asyakur, astaghfirullah Rabbi as-sabur, astaghfirullah ربي الغفور أستغفر الله من كل غرور أستغفر الله ربي الغفور أستغفر الله من كل غرور. Dakwah haruslah bijak dan lugas, hisbah mestilah cerdas dan tegas. Dakwah haruslah bijak dan lugas, hisbah mestilah cerdas dan tegas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga berakhir nafas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Astaghfirullah Rabbi asyakur, astaghfirullah Rabbi as-sabur, astaghfirullah Rabbi asyakur, astaghfirullah Rabbi as-sabur, astaghfirullah Rabbi al-ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur, astaghfirullah Rabbi al-ghafur, astaghfirullah min kulli ghurur. Setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Semua medan wajib sinergi, jangan merasa benar sendiri. Semua medan wajib sinergi, jangan merasa benar sendiri. Astaghfirullah Rabbi asyakur, astaghfirullah ya Rabbi as-sabur, astaghfirullah
ربي الشكور أستغفر الله ربي الصبور أستغفر الله ربي الغفور أستغفر الله من كل غرور أستغفر الله ربي الغفور أستغفر الله من كل غرور mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Mulailah dari diri sendiri, jangan melanggar syariat Nabi. Siapa berjuang ikhlaskan diri, niscaya dapat ridho ilahi. Siapa berjuang ikhlaskan diri, niscaya dapat ridho ilahi. Astagfirullah ربي الشكور Astagfirullah ربي الصبور Astagfirullah ربي الشكور Astagfirullah ربي الصبور Astagfirullah Rabbi al-Ghafur Astagfirullah min kulli ghurur Astagfirullah Rabbi al-Ghafur Astagfirullah min kulli ghurur. Sallu ala nabi. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan berberkatil Fatihah kita semua di sini dikuatkan iman, dimantapkan Islam, diindahkan ihsan, dimuliakan akhlak, dimudahkan segala kesulitan, dilapangkan segala kesempitan, dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, sehat wal afiat, bahagia dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa la hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla bi rahmatika nas'alu bi jahi nabiyyika natawassal fa natawajjahu ilaika bi salafina salihin wa nas'aluka bi anwar al-Fatihah wa asrar al-Fatihah bi haqqi man unzilat alaihi surat al-Fatihah habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal mauta ala dinil Islam. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka tamam as-sihha wal afiyah wa dawam as-sihha wal afiyah wa jamal as-sihha wal afiyah wa kamal as-sihha wal afiyah wa syukra 'ala as-sihha wal afiyah wal ghina 'anil nas wal ghina 'anil nas wal ghina 'anil nas. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa qawwil islam wal muslimin wansuril islam wal muslimin innaka anta khairun nasirin. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لإندونيسيا اللهم بارك لإندونيسيا اللهم بارك لإندونيسيا فبارك لعلمائها وأمرائها ورعياتها من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واجعلها بلادا إسلامية آمنة مطمئنة طيبة مباركة برحمتك يا أرحم الراحمين. فنسألك ذلك كله لجميع بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أمتنا على الإيمان اللهم أمتنا على الإسلام اللهم أمتنا على الإحسان اللهم أمتنا على قول لا إله إلا الله.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu wa nadkhulul jannah insyaallah ta'ala minal aminin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.